Something that, again, Jimmy would know nothing about, going on strike. What can you tell us about Cristiano Ronaldo going on strike? Well, Cristiano Ronaldo is not a happy man. He's earning £500,000 a day, yes, £500,000 a day at Al Nassr in Saudi Arabia, but he's still not happy. After I broke this story yesterday on Cristiano not being available, is not about fitness, is not about injury, is not about managing Cristiano minutes, is just about Cristiano not being happy with how PIF, the group managing the Saudi Pro League, some of the Saudi Pro League clubs, how they are managing the market. Dalam beberapa hari terakhir, media-media internasional kompak mengangkat satu isu besar yang bisa mengubah situasi peta politik sepak bola. Mulai dari Sky Sports, Bola Portugal, Goal International, Mirror, hingga pakar transfer kenamaan Fabrizio Romano. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan, Cristiano Ronaldo gak bahagia lagi di Al Nassr. Sebuah hal yang bahkan gak disebut menjadi alasan mengapa dia menolak bermain saat Al Nassr menghadapi Al Riyadh pada Senin 2 Februari 2026. Bukan karena cedera, bukan karena rotasi, bukan pula karena alasan kebugaran. Wong dia sendiri visinya jos-josan gitu. Melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan sejak momen itu, satu spekulasi besar pun lahir. Apakah ini awal dari akhir petualangan Ronaldo di Saudi Arabia? Dan apakah Eropa termasuk pulang ke Real Madrid bisa menjadi panggung penutup karirnya? Menarik nih. Senin 2 Februari 2026 seharusnya menjadi malam rutin bagi CR7 bersama Al Nassr. Namun saat pengumuman line up hingga peluit kick-off berbunyi, nomor punggung 7 tak terlihat di lapangan. Gak ada sprint, gocekan khasnya, hingga selebrasi see you yang ikonik itu. Hanya ada bangku kosong dan tanda tanya besar. Yap, absennya Bang Dodo tentu bukan karena tubuhnya gak fit, bukan pula karena keputusan teknis pelatih. Laporan dari berbagai sumber kredibel internasional, termasuk konfirmasi Fabrizio Romano, menyebutkan bahwa Ronaldo secara sadar memilih untuk tidak bermain. Ini bukan cedera, ini adalah aksi protes yang tak biasa. Sebab ini adalah boikot personal seorang mega bintang yang merasa kehilangan rasa hormat. Loh, tapi kan dia emang gitu, ngambekan, ego gede, dan lain-lain. Ya, kalian boleh-boleh aja bilang gitu. Tapi faktanya, siapapun yang menjadi Ronaldo mungkin juga akan bersikap yang sama. Jadi gini, jika ditelusuri lebih dalam, akar masalahnya tuh bukan sekedar Bang Dodo ngambek gara-gara pelatih atau pemain Al Nassr ini itu. Masalahnya sendiri sangat berkaitan dengan Saudi Public Investment Fund atau PIF. Sebuah entitas raksasa yang menguasai 4 klub besar di Saudi Pro League. Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad, dan Al Ahli. Yap, Ronaldo disebut frustasi karena merasa PIF ini gak adil dalam mengalokasikan anggaran dan proyek ambisius antar klub-klub yang mereka miliki sendiri. Secara khusus, Ronaldo gak seneng nih melihat bagaimana Al Hilal terus mendapatkan perlakuan istimewa layaknya anak emas. Hal itu sendiri makin besar setelah isu potensi transfer Karim Benzema dari Al Ittihad ke Al Hilal mencuat hingga akhirnya resmi. Lah Al Nassr cuma dapat gelandang Irak U23 Haider Abdul Karim. Yo jelas nguntap-nguntap lah Bang Dodo. Pelatih Al Nassr, George Jesus,
Sebelumnya memang telah mengisyaratkan kondisi klub yang kurang ideal di bursa transfer musim dingin. Saya sudah berbicara tentang periode musim dingin, kami tidak memiliki slot untuk pemain asing dan kondisi finansial Al-Nassr juga tidak memungkinkan. Saya berharap 1 atau 2, mungkin 3 pemain bisa bergabung. Jelas George Jesus. Ya, pokoknya bagi Ronaldo ini bukan sekedar urusan transfer semata, tapi ini soal lapangan yang terasa tidak rata. Yap, harus diakui kalau Liga Arab ini emang aneh, bahkan sangat aneh. Lagi mana? Ada 4 klub besar nih, dengan satu pemilik yang sama, tapi dengan satu kepentingan yang beda-beda. Al-Hilal seolah diposisikan sebagai etalase utama kesuksesan Saudi di Asia. Setiap permintaan mereka pokoknya full ACC. Musim ini aja Al-Hilal telah menghabiskan duit sekitar 3,3 triliun rupiah untuk pemain-pemain seperti Darwin Núñez, Theo Hernandez, hingga yang terbaru Karim Benzema. Al-Nassr cuma 1,6 triliun alias ya separohnya. Dan disitulah kemudian lahir persepsi anak emas anak tiri. Dan bagi Ronaldo, dengan ego pemenangnya yang sudah mendarah daging, kondisi ini adalah ketidakadilan bagi seluruh tim Al-Nassr. Lebih lanjut, secara kontrak, Ronaldo sendiri masih terikat hingga 30 Juni 2027. Setelah menandatangani perpanjangan pada Juni 2025 kemarin, namun dalam sepak bola kontrak hanyalah tinta di atas kertas ketika hati seorang pemain udah pergi. Dengan klausul rilis sekitar 50 juta euro dan ketidakbahagiaan yang kian nyata, ya udah, pintu keluar itu kini tak lagi tertutup rapat. Dan jika Bang Dodo pergi, satu destinasi terasa paling masuk akal yaitu Real Madrid. Loh kok bisa? Sabar-sabar, nggak usah ngegas dulu. Yap, sebelum bahas soal itu, ada pun satu fakta penting yang perlu ditekankan. Yaitu, jika Cristiano Ronaldo benar-benar pergi, ya udah pihak yang paling dirugikan bukan Ronaldo, melainkan Saudi Arabia. Ingat, di Arab Ronaldo bukan sekedar pemain asing. Ia adalah wajah global Saudi Pro League. Karena data membuktikan sejak kedatangannya, nilai komersial liga melonjak, hak siar internasional meningkat, sponsor global berdatangan. Media Eropa mulai meliput Liga Arab secara rutin. Lebih dari itu, Ronaldo adalah magnet utama yang membuat bintang-bintang lain bersedia datang. Tanpa Ronaldo, narasi besar Saudi akan goyah, dan Saudi Pro League beresiko kembali dilihat sebagai liga uang, bukan liga yang prestis, kan gitu. Nah, di titik inilah krisis ini naik level, karena ujung-ujungnya ini bukan lagi sekedar urusan klub, bukan lagi urusan PIF, tapi ini menyentuh wajah nasional Saudi Arabia secara umum. Suka nggak suka, Cristiano Ronaldo adalah simbol hidup dari proyek Saudi Vision 2030 di mata dunia. Nah, ketika simbol itu retak, dampaknya jelas, bukan hanya finansial, tapi reputasional. Dan karena itu, muncul desas-desus kuat jika konflik ini terus membesar, pihak kerajaan bahkan Raja Arab Saudi bisa diminta turun tangan secara simbolik untuk menjaga kehormatan proyek nasional. Dialog tingkat tinggi, pendekatan personal, gestur penghormatan. Bahkan dalam skenario paling dramatisnya, yaitu sebuah permintaan maaf simbolik. Tentu ini bukan karena Saudi salah secara hukum, tapi karena seorang legenda besar yang satu dunia tahu sedang merasa tersinggung secara martabat. Maka dalam budaya Timur Tengah, gestur seperti ini memiliki makna besar, dan bagi Ronaldo ini bisa menjadi pembeda antara bertahan atau pergi, kan gitu.
Nah, sekarang baru kita masuk ke bahasan kenapa kok Real Madrid. Iya, Madrid sendiri disebut telah menunggu di persimpangan sejarah. Jika Cristiano Ronaldo kembali, ini jelas bukan nostalgia murahan yang menye-menye. Karena Florentino Perez disebut udah nyiapin peran khusus buat Bang Dodo. Yap, asumsi ini benar, maka Ronaldo di sana bukan hanya pemain, melainkan figur strategis internal yang memiliki suara dalam arah kebijakan klub, termasuk urusan transfer dan standar profesionalisme. Tentu ini cukup masuk akal. Di usia senja karir menjadikannya pemimpin internal jauh lebih rasional daripada membebani ekspektasi lama dengan torehan gol dan lain-lain. Yap, seperti kita tahu kalau Madrid hari ini sedang krisis kepemimpinan. Valverde adalah kapten sekarang. Dia emang pekerja keras plus loyal, namun harus diakui dia belum memiliki aura seperti Fernando Hierro, Raul Gonzalez, Iker Casillas, atau Sergio Ramos. Padahal jika ditarik ke belakang di era mereka hat-trick UCL, skuad mereka benar-benar lengkap karena dipenuhi pemimpin di setiap lini. Navas, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, Bale, hingga Ronaldo. Kemudian mentalitas itulah yang juga menyelamatkan Madrid di UCL 2021-2022 saat masih ada beberapa nama yang baru aja disebutkan. Dan masih terasa saat juara 2024 karena di situ masih ada Kroos serta Modric. Baru setelah Kroos pensiun dan Modric pergi ke Milan, lubang itu terbuka lebar, kan gitu. Ya, Ronaldo sekali lagi bukan solusi jangka panjang, tapi ia adalah peredam. Satu musim, satu peran terakhir, satu masa transisi. Penjaga standar, penjaga disiplin, dan pastinya penjaga mentalitas. Menariknya skenario ini disebut mendapat dukungan dari pemain-pemain kunci Madrid. Nama seperti Kylian Mbappe disebut melihat Ronaldo bukan sebagai pesaing melainkan sebagai mentor, sebagai motivator, sebagai idola, dan sebagai teladan standar tertinggi. Yang jelas, dengan peran khusus itu, meskipun secara status kebintangan Ronaldo berada jauh di atas pemain Madrid saat ini, ia tidak datang untuk menindas, ia datang untuk meredam ego. Dan ini penting, karena sekali lagi Real Madrid hari ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Yap, terlepas dari apapun absennya Cristiano Ronaldo melawan Al Riyadh sekali lagi bukan tentang fisik, tapi ini tentang ambisi yang terluka. Kini Saudi berada di persimpangan, berbenah dan mempertahankan simbol terbesarnya atau kehilangan fondasi utama proyek besar mereka. Dan jika takdir membawanya pulang ke Madrid bukan hanya sebagai pemain, melainkan sebagai penjaga arah, maka ini tentu bukan sekedar transfer. Tapi ini adalah peringatan bagi Saudi dan kepulangan bermartabat bagi seorang legenda. So, kalau menurut kalian gimana nih? Fans Madrid yang budiman? Misal, Bang Dodo balik buat nampolin pemain Madrid yang egonya wala umpak-umpakan.